Shalom. Puji Tuhan. Di awal penyembahan tadi, mata rohani saya tersingkap dan saya melihat beberapa malaikat itu berjalan berkeliling di mimbar ini. Saya percaya yang di mimbar tadi merasakan sesuatu yang berbeda ketika awal pujian penyembahan. Dan Tuhan berkata, aku sudah mempersiapkan semua pasukanku untuk mengiringi engkau, untuk mengawal engkau dan untuk berperang bersamamu. Sehingga engkau tidak perlu takut menghadapi tahun ini karena Tuhan akan beserta engkau. Haleluya. Saya percaya ada penyakit-penyakit yang sudah disembuhkan saat ini. Saya percaya itu terjadi. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Haleluya. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Roh Kudus akan menyembuhkan beberapa orang dari antara kita. Dan dia akan terus menyembuhkan sementara firman ini disampaikan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah lanjutan dari firman tadi pagi. Dan sekarang kita fokus kepada takut akan Tuhan di sini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita memasuki tahun 2025 dan sepertinya ke depannya itu dipenuhi dengan kegelapan. Ya, segala sesuatunya tidak menentu. Oleh karena itu betapa pentingnya pimpinan Tuhan atas hidup kita. Di sini dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berarti di hadapan kita itu ada beberapa jalan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Ya. Jadi jangan salah memilih jalan. Yesus sendiri berkata ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Nah, di sini, di dalam cerita itu, Yesus berkata banyak orang yang memilih jalan yang lebar itu. Jalan yang mudah, jalan yang enak. Tetapi sedikit yang memilih jalan yang sempit. Padahal yang benar itu adalah jalan yang sempit. Gereja-gereja pun banyak mengajarkan bahwa kalau kita berjalan di jalan yang benar, pasti kita akan hidup makmur, semuanya dipermudah. Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Karena bahkan ketika Rasul Paulus itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan, yang dilihat jalan yang harus ditempuh adalah penuh dengan penderitaan, penuh penganiayaan, bahkan dia akan ditangkap, dia akan dihukum mati. Dan para murid di Efesus melarang Paulus untuk pergi ke Yerusalem karena dia akan ditangkap di sana. Para murid melarang. Dan menurut para murid kemungkinan ini bukan jalan Tuhan. Tetapi Paulus dengan berteguh hati, dia tetap memaksa untuk melanjutkan perjalanannya. Mungkin orang yang tidak memahami Tuhan akan berkata bodoh.
Mungkin orang-orang akan mengatakan sudah diperingati. Nah sekarang kan ketangkap kan, betul? Ya. Tetapi Paulus tahu ini jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, dengan contoh dari Paulus dan para murid di Efesus ini kita tahu bahwa untuk memahami dan memilih jalan Tuhan itu tidak mudah. Itu butuh pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika Tuhan pimpin melewati jalan yang sukar, kita tidak pernah ragu. Paulus katakan, bahkan aku rela meneteskan darahku. Dia tidak ragu. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka ketika kita dibawa dalam kesusahan demi kesusahan, kita akan meragukan loh. Sungguh-sungguhkah ini dalam pimpinan Tuhan? Sungguh-sungguhkah ini dari Tuhan? Sungguh-sungguhkah Tuhan yang aku kenal baik kok membawa ke masalah demi masalah? Kita akan penuh dengan pertanyaan. Akhirnya dalam kebingungan ditambah kekecewaan, kita bisa-bisa murtad loh. Ya. Kenapa orang lain enak-enakan, semakin makmur, ya kan? Bahkan pemazmur pun berkata begitu di dalam pasal Mazmur 73. Kok enak sedangkan aku yang menjaga kekudusan, kok semakin susah, banyak masalah dan sebagainya. Kemudian pemazmur sampai dalam taraf, sampai aku masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Di sana Allah singkapkan sebenarnya bahwa mereka yang kelihatannya enak, kelihatannya makmur, kelihatannya semakin diberkati, semakin berhasil. Ternyata sedang berdiri di pinggir jurang yang begitu dalam, di mana nanti di bawahnya ada batu-batu tajam. Artinya sekali mereka tergelincir, mereka tidak ada harapan lagi. Bahwa rahasia Tuhan hanya diberitahukan kepada orang yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Rahasia Tuhan di mana itu tidak akan membuat kita kecewa akhirnya. Hanya akan diberitahukan ketika kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Hanya orang yang takut akan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ingat, di hadapan kita selalu ada pilihan. Ya, selalu ada pilihan. Bahkan orang untuk menentukan pasangan hidupnya pun itu memilih kok. Kadang ada yang menyesal bahkan, walaupun tidak boleh menyesal. Iya kan? Pokoknya kalau sudah kawin jangan berkata, ini bukan jodoh tuh dari Tuhan mungkin. Pokok kalau sudah kawin itu anggap jodoh. Sudah, ya. Anda mau makan sehari hanya 1 kali, Anda ditempelengi 5 kali sehari, itu jodoh dari Tuhan. Ya, hanya ya Anda yang tidak bergerak dalam pilihan-pilihan yang tepat saja. Ya. Jadi ya kita lihat sekarang bahwa setiap kita pasti ada pilihan-pilihan. Bahkan Allah sendiri kepada melalui Musa di dalam Ulangan pasal 30 dikatakan, hari ini di hadapan langit dan bumi aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan berkat, kematian dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Nah, ada 2 pilihan dan Tuhan menghimbau, memberikan masukan kepada umatnya, pilihlah kehidupan. Nah di sini pun sama, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Setiap orang punya pilihan.
Setiap orang punya pilihan. Ingat kitab Amsal berkata, banyak rancangan-rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhan saja yang terjadi. Ya. Jadi jangan salah pilih. Bagaimana supaya kita bisa memilih pilihan yang Tuhan pilihkan? Kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Kita harus mengalami Tuhan. Ya. Mengalami Tuhan hadir. Tuhan hadir. Saya mau ingatkan seperti tadi ketika penyembahan awal. Bukankah berbeda ketika kita mulai menyembah dan kemudian ketika malaikat-malaikat itu berjalan hadir, maka penyembahan itu langsung berubah. Nah, kehadiran Tuhan, pengalaman dengan Tuhan ini akan menimbulkan roh takut akan Tuhan. Tanpa kita mengalami Tuhan, kita hanya mendengarkan khotbah, kita hanya menyanyi. Tanpa Tuhan menyatakan kehadirannya kepada kita, tidak akan pernah kita mempunyai roh takut akan Tuhan. Tidak akan pernah. Ya. Hanya orang yang mengalami Tuhan yang akan mempunyai roh takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Ya. Jadi jangan merasa heran. Ada jemaat yang puluhan tahun sudah ke gereja dengan rajin, tapi kok tidak ada greget, tidak ada takut akan Tuhan. Ya. Kok kehidupannya biasa-biasa saja karena tidak pernah mengalami Tuhan. Ya. Kehadiran Tuhan pun itu begitu menggetarkan. Oleh karena itu lihat, setiap Tuhan hadir, setiap malaikat hadir, selalu kalimat pertama yang disebutkan, jangan takut. Selalu itu. Karena memang kehadiran Tuhan itu begitu menggetarkan, begitu menakutkan. Bagaimana Daniel yang sudah menguduskan diri sedemikian rupa, ketika ketemu dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dia bisa gemetar, dia bahkan sampai pingsan, dia bahkan sampai sakit. Nah, Anda bisa bayangkan ini. Ya. Bagaimana Rasul Yohanes ketika bertemu dengan malaikat Tuhan saja, belum Tuhan, dengan malaikat Tuhan saja, dia tersungkur. Bagaimana Rasul Petrus ketika dia menerima berkat loh, bukan ditegur Tuhan. Bukan ditegur Tuhan. Bukan mau dihukum oleh Tuhan. Tetapi menerima berkat, menerima mujizat di siang hari. Mereka menangkap ikan, menjala ikan yang begitu banyak. Setelah melihat itu semua, Rasul Petrus tersungkur di hadapan Tuhan. Dia begitu takutnya. Dan kita butuh itu untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Roh takut akan Tuhan yang kita dapati karena mengalami Tuhan. Dan ketika kita takut hormat akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Sehingga kita tidak akan tersesat, kita tidak akan salah memilih. Ya. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap. Bukan sekedar mengalami ya. Menetap dalam kebahagiaan. Terjemahan lain mengatakan menetap dalam kemakmuran. Ingat, bukan mengalami. Tetapi menetap. Ya. Menetap. Kalau Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dia akan memimpin kita, ingat, bukan dalam lembah kekelaman, tetapi melewati lembah kekelaman. Ya.
Satu kata itu akan mengubah arti sedemikian rupa. Dan di sini kita lihat bahwa takut akan Tuhan akan membuat kita menetap dalam kemakmuran. Ya. Akan membuat kita menetap dalam kemakmuran. Bukan sekedar mengalami. Mengalami itu sudah senang. Ini menetap. Ya. Anda tidak akan kekurangan. Anda tidak akan kekurangan kesehatan. Anda tidak akan kekurangan keuangan. Anda tidak akan kekurangan damai sejahtera. Anda tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Itu yang disebut makmur. Sehingga engkau bahagia. Ya. Dan ini sangat diperlukan. Tahun 2025 Anda sudah mendengar banyak isu-isu kabar-kabar yang mungkin akan terjadi dan mulai terjadi. Ya. Jadi betapa kita itu butuh cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Seperti tadi pagi kita sudah bahas, kemampuan kita terbatas. Ingat, kemampuan kekayaan kita terbatas. Kemampuan sahabat-sahabat kita terbatas. Hanya Tuhan yang kita percaya. Hanya Tuhan yang kita nanti-nantikan. Yang akan terus menolong kita. Ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan atau kemakmuran. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Banyak orang tua yang takut, bahkan orang tua yang Kristen seringkali takut. Nanti kalau aku dipanggil Tuhan, bagaimana anak-anakku? Iya, yang 3 sudah mantap. Tapi yang 1 ini loh, kok aku khawatir bagaimana? Ya kan, mungkin kan banyak kan cerita yang seperti itu. Loh itu kan yang sekarang. Tetapi janji Tuhan untuk sekarang dan yang akan datang. Lihat di sini. Kalau memang selama kita ada, kita bisa menjaga anak kita mungkin yang kurang mampu atau apa yang kurang daripada saudara-saudaranya yang lain, kita jaga. Kita cukupi. Tetapi ingat, tidak perlu khawatir kalau kita dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, berarti tanggung jawab selanjutnya untuk anak cucu kita adalah Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan jauh ke depan. Yang sebenarnya bahkan kita tidak berdaya seandainya kita dibawa jauh ke depan itu. Ada bagian kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ada bagian Tuhan yang kita harus percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita pikirkan sungguh-sungguh di sini sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya. Anak cucunya akan mewarisi bumi, berarti juga tidak akan kekurangan. Kata mewarisi. Ya. Mewarisi. Mewarisi harta kekayaan orang yang kaya saja, ya, papa mama yang kaya itu luar biasa. Di sini mewarisi bumi. Berbicara bahwa keturunan orang benar tidak akan kekurangan. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh orang yang takut akan Tuhan? Karena ini tidak berbicara agama Kristen. Ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Bagaimana bisa memiliki takut akan Tuhan? Kalau mau jujur, kita masing-masing tahu kok apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Ya. Berandai-andai Anda takut hormat yang luar biasa kepada seseorang. Bagaimana sikap Anda? Anda akan bisa tahu. Berandai-andai saja Anda akan tahu sikap yang pantas yang selayaknya kita tunjukkan. Nah sekarang berandai-andai.
takut, hormat yang luar biasa kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Ya. Sehingga saya katakan tadi, sebenarnya kalau mau jujur, kita sendiri tahu apakah kita punya roh takut akan Tuhan atau tidak. Dan anak cucu yang tidak akan kekurangan karena menerima warisan, itu hanya anak cucu orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mempunyai takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Seringkali saya sudah bahas bahwa ingat bergaul karib, di mana ini akan sampai dalam taraf sahabat, itu tidak bisa terbentuk hanya bertemu seminggu hanya 1 jam, seminggu 1 kali, tidak mungkin. Yang namanya sahabat, persahabatan itu terjalin karena banyak waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan bersama. Apakah main tenis bersama, apakah kemudian setelah itu dilanjutkan ngopi bersama. Pokoknya setiap hari ketemu, hampir setiap hari lah ketemu. Baru nanti kita akan sampai dalam level sahabat. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya tanpa bosan mau berkata, berapa jam setiap hari waktu yang kita gunakan untuk Tuhan? Bergaul dengan Tuhan. Berapa jam saat teduh kita setiap hari yang kita luangkan untuk Tuhan? Pak, saya orang sibuk Pak, saya tidak ada waktu. Kalau dulu istilahnya, seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau masih bisa baca koran setiap hari, berarti engkau tidak terlalu sibuk. Kalau engkau masih bisa makan sehari 3 kali, berarti engkau tidak terlalu sibuk, dikatakan. Kalau sekarang kalau engkau masih bisa baca WhatsApp setiap hari, engkau tidak terlalu sibuk. Kalau engkau masih bisa lihat TikTok, engkau sangat santai saat ini. Iya kan? Ya. Jadi jangan beralasan sibuk. Padahal ini kata sibuk andalan hampir setiap orang. Kok tidak ke gereja? Sibuk. Kan? Selesai sudah. Kalau sudah sibuk masa mau diurus? Sibuk apa? Kan tidak mungkin kan? Ya. Sibuk. Ya. Jadi banyak orang yang berdalih. Tetapi lihat di sini. Hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang akan mempunyai roh takut akan Tuhan. Dan kepada orang ini dikatakan, dan perjanjiannya, terjemahan lain mengatakan, dan rahasianya diberitahukan kepada mereka. Rahasia Tuhan. Ya. Rahasia Tuhan. Rahasia yang namanya rahasia itu kan hanya kepada 1-2 orang saja kan diberitahu. Walaupun kalau orang Indonesia kan tahu, tak kasih tahu rahasia. Hanya buat kamu ya. Nah, sayangnya yang kita tidak perhitungkan sahabat kita punya sahabat lain. Ya. Sahabat itu punya sahabat lain juga. Ya. Tetapi secara khusus kita bisa mengerti bahwa yang namanya rahasia, walaupun hanya pakai set-set, ya kan? Itu hanya diberitahu kepada orang yang akrab. Ya. Bahwa Tuhan mau melakukan apa ke depan, itu rahasia. Dan itu hanya Tuhan beritahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan ke depannya. Tetapi hanya orang-orang yang bergaul karib yang akan diberitahu.
Oleh karena itu, saya tidak mudah percaya dengan orang-orang yang tampil di medsos-medsos. Setiap hari ada anak muda sepertinya belum mandi, sudah main TikTok dan berkata, hari ini, pagi ini Tuhan berkata pada saya, Tuhan akan begini-begini. Loh, besoknya ketemu lagi, hari ini Tuhan berkata pada saya. Loh, padahal kalau lihat jamnya dia kesiangan bangunnya, kapan doanya? Bahwa intinya yang saya mau tekankan, tidak mungkin Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang yang tidak pernah atau sedikit sekali meluangkan waktu bersekutu dengan dia. Oleh karena itu seringkali dikatakan Tuhan itu memberitahukan rahasianya, nubuatan-nubuatan itu secara khusus, itu sepertinya diperuntukkan bagi nabi. Kenapa secara khusus kok kelihatannya nubuatan ini pasangannya nabi? Karena nabi adalah seseorang yang tidak suka bertemu dengan orang-orang, tidak suka pergi ke pesta, tidak suka rapat-rapat. Mereka hanya sukanya diam di rumah, di kamar, dan berdoa, dan membaca Alkitab, menanti-nantikan Tuhan. Kepada orang yang seperti itu, kelihatannya lihat di sini. Nubuatan itu adalah pasangan yang klop dengan nabi. Berdasarkan kehidupan nabi yang menghabiskan waktunya sebanyak mungkin dengan Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan, memberitahukan rahasia-rahasianya ke depan. Anda kalau bertemu dengan, kalau Anda membaca tentang nabi-nabi, itu sangat luar biasa. Bahwa kita salah kaprah menganggap orang yang bernubuat itu adalah nabi. Padahal nabi bukan hanya sekedar bernubuat. Seorang nabi berkata begini. Dia melihat keluar dari gedung gereja di mana dia melayani. Dan dia berkata begini. Tahun depan, di waktu yang sama seperti sekarang, saya akan melayani kembali di gereja ini. Dan pada waktu saya melayani, salju akan turun pertama kali di tahun itu. Dan sungguh tahun depan, nabi ini melayani di tempat itu. Dan pada waktu dia melayani, salju pertama kali turun. Itu baru nabi. Bukan hanya sekedar bernubuat. Tetapi semua orang mengakui ini mujizat. Itu bedanya nabi dengan orang yang berkarunia nubuat. Sekarang gereja jarang diajar hal ini sehingga menyamakan orang yang bernubuat, menganggap orang yang bernubuat itu adalah nabi. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan memberitahukan rahasianya kepada mereka. Bahwa seorang hamba Tuhan berkata begini. Pengurapan itu tidak bisa Anda terima karena Anda menerima pengajaran. Pengurapan itu hanya bisa diterima dengan cara impartasi. Artinya bahwa gereja yang tidak menerima pelayanan rasul, gereja itu tidak akan pernah menerima pengurapan rasul. Gereja yang tidak pernah diajar dan tidak mau diajar nabi, maka gereja itu tidak akan menerima pengurapan kenabian. Ya. Bahwa pengurapan itu hanya bisa kita terima melalui impartasi. Saya ingat dulu ketika saya masih getol,
ikut seminar. Beberapa kali saya sudah saksikan. Di seminar kenabian itu ada sekitar 8 pembicara. Dan di akhir seminar saya maju untuk menerima impartasi pengurapan. Orang-orang maju. Didoakan dan MC-nya berkata, yang sudah didoakan silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Karena masih banyak orang yang mau didoakan. Banyak yang mundur, duduk. Saya enggak, saya cari hamba Tuhan yang lain, saya didoakan tumbang. Saya bangun, saya cari hamba Tuhan yang lain, didoakan lagi tumbang. Saya ingat satu, saya tidak tahu Patrick siapa itu, pokok Patrick namanya, gemuk. Saya ditumpang tangan, saya tumbang, saya bangun. Hamba Tuhan ini balik, kembali ke saya. Saya ditumpang tangan lagi, tumbang lagi, saya bangun. Hamba Tuhan ini bisa balik lagi ke saya. Khusus hamba Tuhan ini, kalau tidak salah sekitar 5 kali saya tumbang. Anda tahu setelah itu saya pulang, saya melayani kaum remaja muda di sini. Dan saya bisa melihat hati pikiran anak-anak muda yang saya layani. Bahwa pengurapan hanya bisa kita terima melalui impartasi. Bukan melalui belajar sendiri. Oleh karena itu, Elisa mendapatkan pengurapan dari Elia. Yosua mendapatkan pengurapan dari Musa. Markus mendapatkan pengurapan dari Rasul Petrus. Silas mendapatkan pengurapan dari Paulus. Cara kerja pengurapan itu seperti itu. Anda tidak bisa mengatakan, saya mau cari sendiri pengurapan. Tidak bisa. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Betapa pentingnya mengetahui rahasia Tuhan. Dan rahasia Tuhan ini begitu bernilai. Sehingga hanya diberitahu kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Yang tadi pagi kita bahas dengan kata menanti-nantikan Tuhan. Ya. Ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ayo lihat ayat 15 ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Terjemahan lain mengatakan, mataku selalu tertuju kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Banyak orang ketika mengalami masalah berseru kepada Tuhan. Setelah Tuhan tolong keluar dari masalah, mereka melupakan, meninggalkan Tuhan. Tetapi pemazmur ini tidak. Pemazmur ini berkata, Tuhan mengeluarkan kakiku dari jaring. Sebab itu mataku tetap terarah. Bahwa setelah Tuhan menolong dia, pemazmur tidak mau meninggalkan Tuhan. Pemazmur tidak mau mengurangi waktu-waktunya dengan Tuhan. Dia berkata, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Bahwa ini tidak mudah dilakukan. Sehingga di dalam Amsal ada dikatakan, Tuhan, jangan buat aku miskin supaya aku tidak mencuri dan namamu akan dipermalukan. Jangan buat aku kaya sehingga aku melupakan engkau. Banyak orang ketika diberkati Tuhan, dia lupakan Tuhan. Tetapi pemazmur di sini berkata, setelah dia ditolong Tuhan, setelah dia diberkati Tuhan, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Bahwa kesadaran akan hal ini sangat penting loh.
bahwa kita itu sebatang kara, kita tidak berdaya. Tadi pagi kita sudah bahas orang yang rendah hati, ya kan? Orang yang rendah hati, merasa dirinya tidak mampu. Di sini pun kita membahas lagi, aku sebatang kara, aku ini orang yang tertindas. Dan setelah menyadari itu, yang dilakukan oleh pemazmur adalah hal yang benar. Berpalinglah kepadaku ya Tuhan dan kasihanilah aku. Jangan salah minta tolong. Ya. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan bangsawan dikatakan. Jangan mengandalkan kekuatan kereta kuda. Tetapi minta tolonglah kepada Tuhan. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tahun 2025. Bukankah ini yang akan banyak terjadi? Tetapi yang jadi masalah, ketika hati kita sesak, ketika kita ada dalam kesulitan, kita berseru kepada siapa? Ingat ayat yang kedua tadi, pagi kita di sini dikatakan, Allahku, kepadamu aku percaya. Bahwa kita berseru kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kesesakan datang, ketika kesulitan ada mengelilingi kita, ingat kita punya Allah yang bisa kita percaya dan harus kita percayai. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita. Supaya kita menjadi saksinya. Ketika kita ditolong Tuhan dan kita bersaksi, maka orang yang mendengarkan kesaksian kita akan mengalami Allah akan melakukan lagi. Ketika kita bersaksi, orang yang mendengarnya itu mengalami impartasi pengurapan dari kita yang bersaksi, sehingga orang itu akan mengalami apa yang kita alami. Betapa pentingnya bersaksi. Betapa pentingnya bersaksi. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Seringkali kesukaran, kesengsaraan itu karena dosa. Tidak semua kesukaran itu karena dosa. Saya katakan seringkali. Kenapa? Karena dari atas sudah salah. Tuhan suruh ke jalan A, kita pilih jalan B. Bukankah itu sudah dosa? Ya. Sehingga kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami kesukaran. Dan kalau itu disebabkan karena kebandelan kita, karena dosa kita, tidak ada cara lain, penyelesaiannya adalah minta ampun pada Tuhan. Ya. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Ya. Tadi pagi kita juga sudah bahas, jangan berkata, enggak Pak, saya enggak pernah nyalai orang, saya enggak pernah punya musuh. Saya mau katakan begini, Anda hidup di Madura. Yang kalau Anda kelihatannya lebih naik, lebih ya, kehidupanmu lebih nyaman, maka akan banyak orang yang iri. Jangan berkata, enggak, saya enggak mungkin punya musuh, saya enggak pernah nyalai orang. Anda kelihatan lebih senang aja daripada orang lain, orang itu akan menyantet Anda.
Ya. Minimal menggosipin, iya kan? Ya, gosip. Beli mobil lagi, pasti ini korupsi, ya kan? Nah, ingat, tidak semua orang senang ketika Anda mengalami peningkatan kesenangan. Ya, tidak semua orang senang. Sekalipun Anda tidak menyalahi mereka, mereka tetap akan bertindak sebagai musuhmu. Oleh karena itu, tahun 2025 saya mau katakan, engkau harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sehingga engkau akan mengalami tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap dirimu. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Setiap usaha itu akan penuh dengan persaingan. Saya ditelepon oleh seseorang dari Jogja dan minta didoakan. Dia bilang sejak suaminya meninggal, itu saingan-saingan suaminya dalam usaha yang sama, itu bangkit. Sampai dalam taraf begini, langganannya yang biasanya ngambil dan itu barang sudah dikirim, itu bisa bersamaan di berbagai tempat itu dikembalikan. Bukan karena kualitasnya yang menurun, tetapi tidak tahu bagaimana caranya itu barang dikembalikan dan saingan-saingannya yang memasukkan barang mereka. Begitu luar biasanya persaingan. Saya mau katakan, kita mempunyai banyak musuh. Dan hanya kepada Tuhan saja kita berseru. Dan hanya Tuhan saja yang akan menolong. Karena kalau kita hanya mengurus musuh-musuh kita, saya mau katakan begini, tidak ada bukti bahwa mereka memusuhi kita. Tetapi kalau mereka memusuhi walaupun tanpa bukti, Tuhan yang mengetahui hati manusia, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan melindungi kita. Saya tekankan, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap kita. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Ini adalah doa kepada Tuhan. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Berlindunglah pada Tuhan supaya kita tidak dipermalukan. Minimal ketika ke depan, di depan musuh sudah merencanakan sesuatu. Kemungkinan waktu malam engkau akan dibangunkan Tuhan dan engkau harus berdoa. Engkau tidak tahu apa yang harus didoakan, tetapi engkau harus berdoa. Engkau berdoa saja. Engkau berdoa dalam bahasa roh. Engkau mungkin hanya berdiam diri. Engkau mungkin hanya menangis. Tetapi sebenarnya engkau bertanya-tanya, untuk apa aku berdoa? Tetapi sebenarnya Tuhan yang tahu ke depan, Dia sudah tahu ada musuh yang akan menjegal kita di depan. Sehingga Dia memanggil kita untuk berdoa. Mempersiapkan bersama Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah yang di depan ini. Sehingga kita akan bertemu dengan ini. Kita tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan dipermalukan. Saya mau menekankan sekali lagi. Tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah. Akan dipenuhi dengan bencana, dipenuhi dengan penyakit, dipenuhi dengan kehancuran ekonomi, dipenuhi dengan penjegalan demi penjegalan, dipenuhi dengan pengkhianatan demi pengkhianatan. Hanya Tuhan yang tidak akan mengkhianati kita, hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita, hanya Tuhan yang mampu melihat masa depan dan Dia akan mempersiapkan kita untuk masuk ke masa depan dengan baik. Ya.
Ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Bahwa menanti-nantikan Tuhan yang diperlukan oleh kita adalah jujur di hadapan Tuhan. Jujur. Jujur, tulus dengan Tuhan. Sehingga dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan ketulusan dan kejujuran, hubungan itu enak. Anda bisa bayangkan atau pernah mengalami hubungan dengan teman tanpa kejujuran, tanpa ketulusan. Sudah dianggap teman, kok begini? Kan? Sudah dibaiki, kok begini? Karena tanpa ketulusan dan tanpa kejujuran. Demikian pula tanpa ketulusan dan kejujuran, kita tidak akan bisa menanti-nantikan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tahun 2025, saya mau menekankan betapa pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Ayat 22, Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Apa hubungannya? Ini sangat penting. Anda mau diberkati, gampang. Doakan bangsa Israel secara jasmani. Anda mau diberkati, gampang. Doakan bangsa Israel secara rohani, yaitu gereja. Saudara-saudara seiman. Karena Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati. Siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuk. Anda bisa bayangkan Indonesia dengan segala kekayaannya, dengan orang-orangnya yang begitu banyak. Dan jangan bilang orang Indonesia bodoh, orang Indonesia pintar-pintar. Buktinya lomba fisika di dunia juara, lomba matematika juara, lomba apa juara. Berarti orang pintar-pintar. Tetapi kenapa kemajuan-kemajuan, penemuan-penemuan tidak pernah terjadi di Indonesia? Karena Indonesia memusuhi. Sudah jelas. Seandainya kita berdoa dan secara pribadi saya mau tekankan. Kalau engkau berdoa dan mendoakan umat Allah bangsa Israel, engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Berdoalah untuk bangsa Israel. Berdoalah untuk kesejahteraan Israel. Maka berkat Tuhan akan mengejar hidup kita. Ya. Jadi malam petang ini, di minggu pertama dari tahun 2025, milikilah rasa takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan, sadar bahwa kita mempunyai banyak musuh. Sebaik apapun kau, musuh akan terus bertambah. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Hanya Tuhan yang akan terus memberikan kemenangan kepada kita. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus berkata, jadikan ini peringatan. Aku sudah melakukannya. Aku sudah berkorban bagimu. Aku sudah menolong kau, aku akan melakukannya lagi. Oleh karena itu, mari persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima perjamuan kudus ini.